Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3068, 5 domain. Setelah mendengar kata-kata Siti Qiao, Ji Yun terdiam, dan terlihat bahwa dia sangat khawatir saat ini. Dan Chen Ping berkata dengan wajah bingung, sekte macam apa sekte penusuk awan ini? Dan apakah lautan tinta itu, bagaimana bisa ada harta? Melihat tatapan bingung Chen Ping, Yi He menjelaskan, Cloud Piercer ini adalah sekte di benua wilayah timur, dan juga sekte yang bisnis utamanya adalah transportasi pesawat. Adapun laut tinta, itu adalah laut, karena air lautnya hitam seperti tinta, disebut laut tinta. Namun, lautan gambar sangat aneh. Semua pesawat yang terbang di atas laut akan jatuh tanpa alasan, bahkan monster terbang pun tidak bisa terbang di atasnya. Ada desas-desus bahwa tanah laut hitam adalah medan perang kuno. Pertempuran sengit terjadi selama perang besar dewa dan iblis, dan laut hitam ini dibentuk dengan darah dan jiwa para biksu mati yang bertempur dalam pertempuran. Ini sangat aneh. Jadi di atas laut hitam telah menjadi zona larangan terbang. Tidak ada pesawat yang diizinkan terbang di atas laut hitam. Bahkan mencoba untuk menyeberangi lautan tinta sangat sulit. Mendengarkan penjelasan Yi He, Chen Ping menjadi semakin bingung, dan bertanya dengan bingung, benua wilayah timur, tempat apa ini? Tuan Chen, benua Dongcheng hanyalah sebuah benua di sebelah timur alam surga manusia. Seluruh alam surga manusia dibagi menjadi 5 wilayah. 5 benua di timur, barat, utara, selatan, dan tengah, sama seperti 3 kaisar dan 4 raja dari ras orc kita, dan beberapa kepala iblis besar dari ras iblis. Biksu manusia juga membagi wilayah menurut beberapa benua. Setiap area berada di bawah yurisdiksi Master Domain. Benua tempat kita berada adalah Northern Territory, jadi ada Master Kota Utara yang duduk di seluruh benua. Hanya saja surga dan alam manusia menempati area yang sangat luas, dan kota-kota serta benua saling bersilangan. Setiap kekuatan juga saling terkait dan bertarung terus-menerus. Misalnya, sekte penindik awan mengikuti sekte Fei Tian, dan ini terjadi karena perselisihan kepentingan. Hanya saja Master Domain tidak akan mengganggu masalah sepele seperti itu. Hanya ketika ada pertempuran berskala besar, atau kebangkitan iblis, menyebabkan benua tertentu menjadi kacau, penguasa kota akan mengirim orang untuk bernegosiasi dan menekannya. Jika tidak dapat diselesaikan, penguasa kota akan datang sendiri. Faktanya, sudah ratusan tahun, dan saya belum pernah melihat penguasa domain, dan sepertinya saya belum pernah mendengar mereka muncul. Lambat laun, orang mungkin melupakan keberadaan penguasa kota. Namun, masih ada garis pemisah antara 5 wilayah dan benua. Tampaknya kali ini, sekte penusuk awan telah melintasi wilayahnya sendiri dan merebut kapal udara dan bisnis dari sekte surga terbang. Yi He menjelaskan kepada Chen Ping struktur seluruh alam surgawi secara mendetail, yang mengejutkan Chen Ping. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada orang seperti Master Domain di alam surgawi. Tapi itu normal untuk dipikir-pikir, jika dunia manusia surga begitu besar, jika benar-benar kacau dan rusak, dunia manusia surga akan dihancurkan sejak lama. Tapi itu belum muncul dalam ratusan tahun. Saya tidak tahu apakah yang disebut penguasa kota dari 5 kota itu benar-benar ada. Apakah kamu tahu level apa yang telah dicapai oleh kekuatan Master Domain ini? Chen Ping sangat ingin tahu tentang bagaimana rasanya mengelola sebuah benua di tempat seperti alam surgawi. Yi He menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, aku belum pernah melihatnya, aku belum pernah mendengarnya. Sepertinya aku belum pernah mendengar ada orang yang pernah melihat Tuan Kota, dan saya tidak melihat penguasa kota bergerak. Tapi saya pikir itu harus di alam keabadian. Alasan mengapa orang-orang ini tidak suka muncul untuk mengurus sesuatu mungkin karena mereka sedang menunggu kenaikan.
Lagi pula, untuk menjadi peri sejati, tidak ada masalah besar. Huaxian, Chen Ping berpikir keras. Dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan itu ketika dia mencapai level ini. Untuk sesaat, pesawat itu terdiam, dan Li Yun melihat keluar jendela dengan kekhawatiran di matanya. Dia yang telah makan dan bebas dari rasa khawatir, sepertinya merasakan tekanan saat ini. Bab 3069, Aku akan menemanimu. Setelah sehari semalam terbang, pesawat akhirnya mendarat di Fei Tianzong. Saat ini, semua Fei Tianzong yang ditinggalkan sudah tua, lemah, sakit dan cacat, dan kebanyakan dari mereka mengikuti Tuan Tanah ke Mohai. Si Tikiao tetap di belakang Fei Tianzong, mengurus beberapa hal. Tuan Chen, saya hanya bisa mengirim Anda ke sini. Saya ingin mengambil pesawat ini dan bergegas ke Mohai. Ji Yun berkata kepada Chen Ping dengan nada meminta maaf. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Chen Ping bertanya pada Ji Yun. Bagaimanapun, Fei Tianzong adalah sekte komersial, dan kekuatan muridnya tidak terlalu kuat, jadi jika ada konflik, Fei Tianzong tidak memiliki keuntungan. Tidak perlu, Cloud Piercing Sect sama seperti kita, tidak memiliki banyak master. Selain itu, sekte penindik awan melintasi perbatasan untuk memprovokasi, jadi seharusnya tidak membawa banyak orang. Li Yun menggelengkan kepalanya dan menolak bantuan Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping masih memiliki banyak hal untuk ditangani, dan perselisihan dengan Chuan Yunmen tidak seserius yang dia bayangkan. Sebagai sekte bisnis, yang mereka pedulikan hanyalah keuntungan, dan mereka tidak terlalu bekerja keras. Yah, jaga dirimu, dan beritahu aku jika kamu membutuhkannya. Chen Ping mengeluarkan beberapa slip giok tulisan tangan dan memberikannya kepada Li Yun. Untuk Chen Ping, slip giok transmisi suara sederhana ini dapat dengan mudah disempurnakan. Meskipun Chen Ping juga ingin pergi ke Mohai untuk melihat seperti apa dan harta apa yang ada di sana, tetapi saat ini dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Terima kasih, Tuan Chen. Ji Yun mengambil surat giok itu, dan berterima kasih banyak padanya. Tapi tepat ketika Chen Ping hendak membawa Yi He dan yang lainnya kembali ke kota Kekaisaran Iblis dan mengambilnya kembali dari tangan harimau, seorang murid dari sekte Fei Tian bergegas mendekat. Tetua Si, Tuan Muda Sulung, ada yang salah. Ada yang salah. Murid sekte surga terbang itu berkata dengan cemas. Ada apa? Li Yun mengerutkan kening. Suzerain memimpin orang untuk mengejar orang yang menembus gerbang awan dan memasuki lautan tinta. Sudah 3 hari sejak aku tidak bisa menghubungimu. Ke atas, ini adalah pesan dari saudara yang tinggal di belakang. Kata murid sekte Fei Tian, apa? Ayahku telah memasuki lautan tinta? Wajah Ji Yun tiba-tiba panik. Anda harus tahu bahwa Mohai sangat aneh, dan orang sering menghilang, jadi Anda harus naik perahu roh untuk menyeberangi Mohai, dan Anda harus sangat berhati-hati. Sekarang Ji Yun tidak menyangka bahwa ayahnya akan dengan ceroboh mengejar ke laut untuk mengejar orang yang menembus gerbang awan, dan dia tidak dapat menghubungi selama 3 hari. Sepertinya sesuatu pasti telah terjadi. Pada saat ini, Ji Yun tiba-tiba merasa bingung. Dia hanya seorang menantu laki-laki pada saat-saat biasa, dan dia tidak pernah mengambil tanggung jawab besar. Sekarang ayahnya hilang, tanggung jawab seluruh sekte Fei Tian tiba-tiba jatuh padanya. Chen Ping memandang Ji Yun seperti itu, dan berkata, Ji Yun, jangan khawatir. Aku akan menemanimu ke Mohai. Tuan Chen, Anda, Ji Yun tahu bahwa Chen Ping memiliki banyak hal yang harus dilakukan sendiri. Aku hanya ingin melihat harta karun apa yang ada di Mohai, dan mungkin akan ada petualangan. Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, dia mengatakan ini dengan sengaja, agar Ji Yun bisa merasa nyaman. Setelah selesai berbicara, Chen Ping menatap Yi He dan berkata, Yi He,
bawa yang lain kembali ke kota kekaisaran iblis. Kamu harus memastikan keselamatan mereka, dan kamu harus menjaga sekte Kuali Giok untuk mencegah sekte Kuali Giok diserang. Sekarang kekuatan Yilin telah pulih. Itu akan menjadi tugas yang mudah untuk merebut kembali kota kekaisaran iblis dan berurusan dengan harimau biasa. Dan Hu Yixiao itu, selama Yihe melangkah maju untuk melindungi Kuali Giok, Hu Yixiao tidak akan pernah mau menyentuh Kuali Giok, jadi apakah Chen Ping kembali atau tidak adalah sama. Hanya saja busur Raja Dewa tidak dapat diambil kembali untuk waktu yang singkat, Tuan Chen. Mo Hai aneh dan tidak dapat diprediksi. Jika Anda pergi, hati-hati, Yihe berteriak pada Chen Pingping. Bab 3070, Boneka. Aku tahu, kamu juga harus berhati-hati terhadap Liwang itu, untuk mencegah Mingli Wangcheng menyerang Yao Huangcheng. Chen Ping berkata. Yihe mengangguk, lalu bersiap untuk pergi dengan beberapa gadis. Chen Ping, Aku ingin bersamamu. Saat ini, Gao Qilan berkata dengan lembut. Dia datang jauh-jauh dari ujung utara hanya untuk mengikuti Chen Ping. Sekarang setelah Chen Ping mengesampingkannya, dia akan merasa bosan. Nona Gao, tanah laut hitam sangat berbahaya, dan saya tidak tahu tempat itu, jadi Anda mungkin dalam bahaya jika mengikuti saya. Terlebih lagi, aku menyinggung Liga Penyegel Iblis. Mungkin orang-orang yang menyegel senjata ajaib itu mengejarku kemana-mana sekarang. Chen Ping berkata dengan jujur, aku tidak takut, karena aku memilih untuk mengikutimu. Aku tidak takut bahaya. Jika kamu benar-benar terbunuh, maka aku akan mengikutimu dengan kematian. Gao Qilan teguh dalam hatinya, mengungkapkan cintanya pada Chen Ping. Menatap mata Gao Qilan, Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Bi Jing, Liu Ruyan, Huo Feng, dan Yu Jiameng semuanya ada di sini, dan mereka pasti ingin mengikutinya jika Gao Qilan setuju. Apa yang akan dilakukan orang lain? Chen Ping tidak bisa memperlakukan yang satu lebih baik dari yang lain, dan jika wanita ini mengikutinya, itu pasti akan sangat berbahaya. Tuan, biarkan saudari Qilan mengikutimu. Ayo pergi ke Demon Imperial City. Lagi pula, Sister Qilan belum tidur denganmu. Kamu harus membiarkannya merasakan. Kalau tidak, seorang gadis besar akan mengikutimu dengan sia-sia. Huo Feng melihat kekhawatiran di hati Chen Ping, jadi dia berkata. Kata-kata Huo Feng tidak serius atau serius, wajah Gao Qilan langsung memerah. Chen Ping juga sangat malu, terbatuk ringan dan berkata, Oke, biarkan Nona Gao mengikutiku, kamu dan Yihe kembali ke Demon Imperial City. Jangan lari, tunggu sampai aku selesai berurusan dengan Mo Hai, aku akan pergi, menemukan Anda. Ketiga wanita itu mengangguk. Dan setelah menyanyikan Chen Ping, hati-hati, mereka mengikuti Yihe di jalan menuju kota kerajaan iblis. Dan Ji Yun mengikuti Chen Ping dan Gao Qilan, naik ke pesawat dan menuju Mo Hai. Pada saat ini, di dalam istana kekaisaran Demon Imperial City, Hu sedang mengadakan perjamuan. Dan di atas perjamuan, ada beberapa jenderal dari kota Raja Mingli. Orang-orang ini semua ada di sini untuk membantu Huben mengendalikan kota Yao Huang. Dikatakan sebagai asisten, tetapi sebenarnya memperlakukan Huben sebagai boneka. Li Xing ingin membuat seluruh kota Raja Mingli mencaplok kota Yao Huang. Di samping Huben, dua wanita genit terus menuangkan anggur ke Huben. Kedua wanita ini juga diutus oleh Li Xing untuk membuat Hupan melupakan Putri Isa. Huben juga tidak sopan, di jamuan makan, dia bermain tangan dengan kedua wanita itu, tidak peduli dengan pandangan orang lain. Sekarang dia adalah Kaisar Iblis, di seluruh kota Kaisar Iblis, dia yang terbesar. Tepat ketika Huben tenggelam dalam kelembutan kedua wanita itu, tiba-tiba langit menjadi gelap, dan hembusan angin mulai menderu-deru.
Kenapa tiba-tiba berubah? Hu Ben melihat keluar jendela, sedikit terkejut. Diiringi embusan angin, gerbang istana tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh perlahan masuk dari luar. Melihat sosok yang masuk, Hu Ben mengerutkan kening, dan ada sedikit keraguan di matanya. Tapi saat sosok itu masuk ke aula, mata Hu Ben tiba-tiba melebar, dan ketakutan di matanya tiba-tiba meresap. Setan, Kaisar Iblis, Hu Ben langsung mendorong kedua wanita itu ke samping, dan menatap Yi He dengan kaget. Dia tidak menyangka Kaisar Iblis Yi He kembali di aula utama. Para jenderal kota Raja Mingli itu semua terkejut saat melihat Kaisar Iblis Yi He, dan segera bangkit untuk waspada. Hu Ben, bisakah kamu duduk di atas aula utama? Kata Yi He dengan ekspresi dingin. Hu Ben gemetar, dan buru-buru turun dari kursi. Jenderal Hu Ben, Raja Iblis Yi He ini telah diracuni oleh kota Raja Mingli kita, dan telah kehilangan semua kekuatannya. Apa yang kamu takutkan dari dia? Saat ini, seorang jenderal kota Raja Mingli berkata, "Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum."